Jumpa lagi dengan saya Edward Sitorus. Kali ini kita ada di segmen target operasi, obrolan paling menginspirasi. Kayak kembali lagi datang. Kali ini saya tidak bersama dengan anak saya Grace karena dia masih sibuk bekerja. Saya coba untuk membuat video ini sendiri, ya kerja sendiri, edit sendiri, ngobrol sendiri, jadi host sendiri. Ya, kita akan sebentar lagi kan berbincang-bincang dengan seorang prajurit yang berprestasi di salah satu Batalion Cavalry, dan kiranya apa yang disampaikan, yang diceritakan oleh prajurit mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak muda, bagaimana dalam menjalani kehidupan dari masa remaja menuju dewasa dan meraih cita-cita dan masa depannya apa yang harus diperhatikan dalam kehidupannya. Itu saja, tidak berlama-lama, kita akan panggil narasumber kita hari ini untuk bisa berbincang-bincang dengan saya di dalam target operasi, obrolan paling menginspirasi. Oke, nah sekarang kita ini sudah bersama-sama dengan Sersan 1 DK dari Yonkap 3 yang akan berbagi cerita dengan kita tentang prestasi yang baru saja diraih ya, dan bagaimana prosesnya dia menjadi seorang prajurit, bagaimana dia bisa berprestasi. Kita akan dengar cerita dari yang bersangkutan langsung supaya ini kira-kira bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Silakan, coba perkenalkan diri dulu. Siap, izin memperkenalkan diri. Mohon izin, nama kami Deka Diko Anugrah, pangkat Sersan 1, NRP 21150023 920495, asal satuan Yonkap 3 Adaka Sakti. Oke, ya. Sudah berkeluarga? Siap. Siap, sudah izin, kami sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak. Nah, kamu asli dari Siap, izin asli dari Palembang, Sumatera Selatan. kampungnya di mana? Siap di Muara ini. Morenin. Istri juga dari sana. Siap, siap izin istri dari Blitar, Jawa Timur. Kemudian Siap. masuk jadi tentara, jadi bintara tahun berapa lulusnya? Siap izin lulus tahun 2015 April. 2015 ya. Itu tes yang keberapa? Sekali tes Siap, atau yang pertama kali tes. tes langsung lulus ya? Lulusan dari Siap. SMA mana? Di Palembang. SMA berapa? Siap izin SMK Serasan di Muara ini. SMK Serasan Muara Enim ya. Siap. Nah, Siap. waktu itu dari sekolah kamu berapa orang yang tes? Kamu sendiri atau ada beberapa orang yang lain? Izin dari sekolahan kami sendiri. Oh, sendiri. Nah, ini kamu jadi tentara, cita-cita kamu dari kecil, apakah sudah gede baru bercita-cita atau memang disuruh orang tua? Siap izin melanjutkan cita-cita orang tua. Jadi Melanjut. Hmm? siap karena melihat orang tua saya sudah besar kemudian ingin melihat anaknya jadi seorang tentara, akhirnya saya mendaftar diri untuk seorang tentara. Karena sebelum menjadi seorang tentara kami sempat kerja dulu selama 1 tahun dan kuliah 1 tahun di Palembang. Jadi setelah lulus SMA 2 tahun baru tes. Siap. Oh, enggak langsung. Lulus SMK enggak Siap langsung. tidak. Oh, kenapa? Siap tidak. Siap izin karena dulu kami belum ada kepikiran untuk menjadi seorang tentara. Yang membuatnya kamu jadi kepikiran karena Siap izin karena waktu dulu orang tua saya, bapak saya sakit di rumah sakit, kebetulan satu kamar dengan seorang pengusaha PT Batubara. Kemudian orang tua tersebut bilang, kenapa bapak anaknya tidak masuk ke dijadikan tentara saja, karena ini ada pembukaan untuk jadi seorang bintara. Kemudian dari bapak saya yang pertamanya itu sakit, terlentang tidur, kemudian ketika diajak ngobrol masalah tentara, langsung duduk, serasa sebagai badannya bugar seperti orang yang sudah sehat. Kemudian saya berpikir apakah ya sudah saya lanjutkan jadi seorang tentara. padahal Saya daftar diam-diam izin. udah sempat kuliah. Siap kuliah di Muaraenim Universitas Terbuka ambil pendidikan ekonomi. Oh, kerja di mana juga? Udah kerja juga. Siap kerja, siap sudah kerja. Kerja resign di 2013 Agustus kami resign untuk Kerja kuliah. kerja di mana? Siap kerja di PT Sawit Cipta Futura di Muaraenim. Hmm. Orang tua apa profesinya? Siap izin Bapak wira swasta perkebunan sawit, Ibu rumah tangga. Punya kebun sendiri apa kerja di kebun orang? Siap izin kerja. Siap pengelola kerja. Kirain pengusaha kelapa sawit.
Ya, Waktu kamu memberanikan diri ikut tes, kira-kira kamu udah tahu belum resikonya kalau ikut tes itu harus bagaimana persiapannya, segala macam, dan persaingannya tuh kan nggak ringan tuh ya. Sudah ada gambaran, pandangan atau memang kamu nekat saja ikut tes gitu? izin kami belum mengetahui Om, dan karena pada saat itu kami langsung daftar online, kemudian langsung berangkat ke sampai rumah kami kasihkan surat online itu, orang tua kaget, loh kamu kok daftar tentara? Siap. Ya, saya bilang, saya mau ke Palembang, mau ke Ajen, kata pendaftarannya di sana. Dikasih uang 500.000, saya berangkat. Saya nggak ngerti gimana apa persyaratannya apa, pokoknya saya berangkat dulu aja. Oh, terus? Siap, sampai di Palembang baru dikasih tahu persyaratannya. Kemudian saya balik lagi ke rumah lagi, baru nggak, ini persyaratan mah ini. Kemudian saya langsung persiapan untuk ijazah segala macam. Nah, terus Sebelumnya saya tidak tahu sama sekali. fisik apa gimana? Fisik kamu udah latihan atau ya? Izin, kebetulan kami waktu kerja di PT Sawit itu, kami setiap bulannya sebelum mengambil gaji kami harus wajib lari 5 kilo. Jadi Hmm, itu salah satu membantu kami untuk tes fisiknya. semua karyawan. Setiap semua karyawan. Emang kerjanya membutuhkan fisik yang bugar atau gimana kalau harus tes ambil gaji harus lari? Siap, Nah, siap, karena kami kan dulu jabatan mandor kemudian. Jadi mandor harus di perkebunan sawit itu jalan terus setiap hari untuk ngawasi karyawan-karyawan yang kerja borongan itu kemudian. oh, jadi kamu udah ya masalah fisik lari kan ada selain lari kan ada push up, sit up, pull up. Kamu udah latihannya mulai kapan? Siap, izin latihannya kami menjelang pendaftaran, menjelang perkumpulan di rider itu kemudian, setelah setelah pantauan daerah baru kami Hmm. latihan yang push up, sit up, lari, shuttle run itu. Oh, Sebelumnya kami tidak pernah. terus? Termasuk renang pun kami hanya renang, apa, kalau dibilang orang gaya gaya anjing gitu kemudian, jadi cuma yang penting nyampe aja gitu kemudian tesnya tuh. Nah, dengan kemampuan segitu bisa lulus dari tingkat daerah. Ya, Oh, karena kan banyak orang yang sampai berkali-kali nggak lulus juga, kesehatan juga selalu bermasalah. Ada yang apa namanya larinya juga sudah fisiknya sudah bagus nggak lulus lulus juga. Kamu ya, dengan persiapan yang singkat bisa lulus. Pasti nanti orang tuanya ya, orang dalam atau ya, bayar berapa kan gitu kan itu pertanyaannya. ya, Kira-kira pakai orang dalam nggak? ya, izin tidak. Mau nggak? Oh, Ya, nggak bayar juga nggak? ya, tidak. Nah, kamu ya luar biasa sekali dalam waktu Ya, persiapan yang singkat ya. Dan ya, langsung masuk. Waktu itu berapa ya, orang tes di tempat kamu? Masih ingat nggak? ya, mohon itu eh, kira-kira 7.900 kemudian yang tujuh saya ingat saya. ratus di Palembang. Ya, Yang diambil, ya, diambil 152. nah, kamu bisa ngalahkan 7.000, 700 Ya, lebih. Berarti dari 7.000 itu banyak yang kecewa kan? ya, Makanya, jadi ya tentunya ada. Menurut kamu kira-kira tipsnya, strateginya apa? Bisa kamu mengalahkan 7 ribuan orang. ya, mohon izin kemudian, karena mungkin karena dulu kami fisiknya sudah ada termasuk lari dan pull up tetap juga kami kebetulan, walaupun hanya belajar tapi kami bersungguh-sungguh kemudian. Kemudian yang paling pokok juga kami pelajari adalah akademiknya kemudian. Hmm. Ya, karena akademik alhamdulillah kami juga tidak, dulu waktu sekolah kami juara satu terus, termasuk lulus juga juara satu umum di bagian kejurusan akuntansi. Jadi kemudian kami belajar yang hitungan general, karena lihat rekan-rekan teman-teman itu, oh hitungan general seperti ini, jadi kami pelajari tekun, terus termasuk psikologi dan sebagainya kemudian. Jadi kami tidak hanya memukul di bagian fisik aja, tapi di bagian akademik juga kami pelajari. Jadi harus seimbang menurut saya. Hmm. Pada waktu itu kami seperti itu. Apalagi yang paling penting menurut kamu? Siap, doa orang tua kemudian. Nah, itu ya. Siap, Doa orang tua dan doa kamu juga. Enak aja orang siap, tua. Jangan serahkan orang tua terus. Ya doa kita juga, doa kamu, ibadah kamu kan gitu kan? Ya, siap, siap, buat kamu bisa
mengalahkan 7 ribuan. Maksudnya kamu sadar nggak sudah bahwa kamu sudah mengalahkan 7 ribuan gitu loh. tujuh Siap, ribu, siap, ya kan? Artinya siap, kesadaran itu yang akan membuat kamu harus ya jangan sia-siakan kesempatan ini, ya. siap, Karena banyak siap, orang sudah lulus tiba-tiba begitu jadi prajurit ya biasa-biasa aja bahkan bahkan melakukan pelanggaran, ya kan? siap, Jadi setiap kita harus sadar kita sudah suatu hal yang rezeki yang luar biasa dari Tuhan kan. tujuh siap, ribu orang bisa kamu kalahkan berarti hanya siap, menjadi 150-an. Nah, oleh karena itu kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan, ya. Kamu setelah siap, pendidikan kamu ditempatkan di Batelon Kavaleri 3 apa Anda kasar. siap, Nah, siap, ini saya lihat kamu ya sudah bisa bertanggung jawab ya karena setelah kamu di sana kamu nggak hanya sekedar menjadi prajurit biasa gitu kan. Nah, siap, kamu baru meraih prestasi nih di siap. satu kamu. Kira-kira kamu coba ceritakan apa yang prestasi apa yang sudah bisa kamu torehkan di batalion yang bisa menjadi kebanggaan bagi satuan. Coba. Siap, mohon izin kemudian menyampaikan atau menceritakan kami prestasi yang pertama yaitu kami champion di Panglima TNI di tahun 2017. Apa bidang apa nih? Jelasin dulu. Siap, siap, menembak izin. Menembak, menembak kemudian siap. Menembak. Menembak pistol atau senapan? Siap izin menembak pistol kaliber 9 mili. Oh ya, oke. Apa prestasinya? Siap izin kami mendapatkan medali emas di materi stake 2. Kemudian untuk overallnya kami mendapatkan medali emas perorangan. Jadi kami champion di Panglima TNI 2017. Mendapatkan 2 emas untuk perorangan. Untuk timnya 4, 4 emas. Hmm. Terus? Siap. Kemudian untuk selanjutnya banyak kejuaraan-kejuaraan nasional kemudian yang kami ikuti karena setelah Panglima TNI kami ditarik untuk menjadi petembak angkatan darat di kesatuan perbakat kemudian yang terkumpul di dalam Cilodong. Kemudian setelah itu kami belajar untuk mengenal materi yang kami tekuni sekarang ini. Kemudian setelah itu kami belajar dan tekun berlatih banyak kejuaraan yang kami ikuti dan alhamdulillah sering mendapatkan medali di kejuaraan nasional. Ya, dan yang terakhir kemarin kami terpilih untuk mewakili Indonesia dalam mengikuti 45 tahun Syahsa di Cina Taipei, Taiwan, yang diikuti oleh 12 negara. Hasilnya? Siap izin kami mendapatkan medali perorangan perunggu di materi 25 meter rapid fire pistol man. Hmm. Kalau bergunya nggak? Siap izin bergunya Indonesia tidak mengirimkan, hanya 2 orang. Oh, hanya 2 orang. Hmm. Wah, luar biasa ya. Terus kamu bisa bagaimana kiat-kiatnya kamu bisa berprestasi dalam hal menembak nih? Kira-kira kan dari sekian banyak prajurit, apakah diseleksi dulu awalnya, ataukah memang kamu sudah punya bakat dari awal? Nah, kenapa bisa kamu yang terpilih menjadi atlet di satuan kamu? Siap izin menceritakan kami dulu termasuk prajurit yang beruntung kemudian karena kami sebenarnya di tahun 2015 15 Desember itu kami masuk dalam grup Tontangkas kemudian. Hmm. Tontangkas Talion kemudian ketika kami latihan di HR6 kami jatuh kemudian lutut kami dislokasi yang sebelah kanan. Hmm. Setelah itu kami tidak bisa mengikuti kegiatan tapi dari perintah dari Danki saya diperintahkan untuk mendukung perwira menembak. Jadi sebagai pendukung perwira menembak dan dari situ kami nempelin lesan, sasaran, masang sasaran, ngambil munisi, kemudian setelah selesai perwira menembak, kami diperintahkan untuk udah kamu coba 3 butir dulu, bagaimana bisa nggak kalian nembak nih? Kemudian kami coba, kemudian tembakan saya kebetulan di jarak 20 meter itu masuk di 10-9 kemudian 10-2-9-1. Dari situ baru dari batalion, wah ini bagus. Udah kalian setiap perwira nembak kalian jadi pendukung nanti sorenya nembak setiap hari seperti itu kemudian. Kemudian ada seleksi di Binbak Kodam 5 Brawijaya, kami terpilih. Kemudian ada lomba Pangdam 5 Brawijaya, kami nomor 4. Kemudian ada seleksi lagi untuk Piala Kasat, kami masuk dalam tim inti juga. Jadi setelah itu terus berlanjut sampai dengan sekarang. Itu yang katanya
kita orang Jawa atau orang Timur lah ya. Untung waktu itu kamu jatuh ya, kakimu Siap, bermasalah. siap. Oh, Ya, itu jadi filosofinya ya menunjukkan bahwa ya kita harus selalu bersyukur ya di balik siap, kejadian itu pasti ada sesuatu yang Tuhan siapkan yang kita nggak pernah bayangkan yang akan terjadi dan jauh lebih baik daripada yang kita rencanakan. Itu kalau kita siap, bersyukur. Coba kalau kamu dulu langsung ngomel-ngomel, apa, aduh, siap, siap, langsung down gitu kan, aduh kaki patah gimana nggak tangkas lagi, kamu nggak akan jadi atlet nembak, gitu kan? siap, siap, Pada kita semua, mari kita selalu ya bersyukur, kalaupun kelihatannya saat ini situasi belum seperti apa yang kita harapkan, tetap bersyukur ya. Ternyata di balik siap, kejadian itu ada rencana disiapkan oleh Tuhan kamu menjadi atlet nembak sekarang, ya kan? Nah, siap, dari mulai kamu dari tukang hanya nempel-nempel, tapi karena kamu siap, kerjanya ikhlas, ya kan? Kamu siap, juga menunjukkan kerja yang baik, perwira yang di situ juga lihat kamu baik, kamu dicoba suruh nembak dan hasilnya bagus dan akhirnya itu menjadi awal karir kamu di dunia menembak. Betul ya? siap, siap, siap tuh. Jadi itulah sikap hal yang positif yang sudah ditunjukkan oleh rekan saya ini season 1 DK sehingga dia bisa seperti ini. Dan ini masih belum apa-apa ya kalau kamu tetap di situ dan tetap menunjukkan prestasi kamu akan lebih besar lagi. Sekarang apa aktivitas Siap. kamu? Siap izin kami sekarang kembali berlatih untuk menghadapi kejuaraan di awal tahun, Komandan. Izin awal tahun Indonesia sebagai tuan rumah Asia Shooting Championship yang akan diselenggarakan di Jakarta, Senayan. Dan alhamdulillah kami termasuk dalam tim inti untuk bermain di kejuaraan tersebut. Oke ya. Jadi kamu di Jakarta sekarang nih. Siap izin di Jakarta. Oke, Siap, dari itu ya. Jadi selamat ya, kamu sudah menunjukkan prestasi hal yang baik, bisa membawa nama baik TNI, membawa baik nama baik Kavaleri juga Baret Hitam, siap, juga Anda siap, kasih itu alma mater saya ya, yang siap, dinas di Yonkap 3. Waktu itu Yonkap siap, 3 berdiri dari tahun 90 sampai tahun 2000 ya. Kesatria, Kesatria Gondomayit ya. Di situ saya disahkan di atas Gunung Gondomayit itu Gunung Bred, siap, Bred dan siap, Gondomayit ya. Jangan buat malu ya, kamu harus tunjukkan Satria Satria Gondomayit itu ada Satria yang tangguh dan bisa bertanggung jawab ya. siap, Oke. siap. Akhir pesan-pesan kamu untuk adik-adik yang akan tes, yang akan mengikuti seleksi, yang sedang berjuang, banyak yang membutuhkan motivasi dan semangat, coba sampaikan sesuatu buat mereka. Siap izin untuk adik-adik tetap semangat. Eh, jangan lupa berdoa. Bagaimana kalau misalnya kita berusaha ya hanya berusaha saja tapi tidak berdoa, itu sama dengan kita tidak mempercayai apa itu yang diberikan oleh Tuhan. Dan satu lagi jangan lupa untuk minta doa kepada orang tua karena itu adalah salah satu kunci agar kita bisa lebih baik, bisa lebih makmur lagi, bisa lebih lancar lagi. Izin, terima kasih. Satu lagi yang terakhir nih, kamu anak orang kaya atau bukan? Siap, izin. Bukan, Komandan. Nah, bukan. Siap, Orang biasa gitu ya. Karena selalu ada siap, metode nulis tuh anak-anak orang kaya aja gitu. Yang kita-kita nih Pak, yang nggak punya apa-apa, ini nggak punya kesempatan gitu. Nah, saya mau menunjukkan bahwa tidak semua hanya harus anak orang kaya. Kelulusan kamu tuh tidak ada hubungannya dengan siapa orang tua kamu ya. Mau orang tua kamu siap, kaya, tidak kaya, sederhana, miskin, pejabat, petani, semua kesempatannya sama, kesempatan sama, tergantung dari bagaimana tadi dikatakan usaha perjuangan kamu ya. Oke, itu saja. Jadi ya selamat bertugas ya, selamat terus meraih prestasi dalam setiap kesempatan pertandingan yang kamu ikuti. Jangan lupa terus berdoa pada Tuhan ya. siap, siap, Selamat siap, anak-anak kamu dan buat semua prajurit-prajurit di Yonkaf 3 Anda Kasakti. siap, Oke, terima kasih. siap, Oke, tetap siap, semangat. siap, siap izin, Komandan. Oke, terima kasih. Siap. Oke.